Oke, ya selamat pagi semuanya ya. Semoga semua mahasiswa dan juga para dosen yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat. Ya kita akan melanjutkan ya materi terkait dengan TKM 215 Komputasi Teknik Kimia ya. Tetapi sebelum dimulai, saya mungkin akan memberikan informasi terkait dengan materi ya. Jadi setiap saya memberikan materi di setiap minggunya, saya sudah upload materi tersebut di Google Classroom ya. Baik itu materi slide presentasinya maupun rekamannya. Jadi rekamannya saya simpan di YouTube gitu ya supaya lebih mudah dalam hal mengaksesnya. Jadi seperti contoh saya akan coba tampilkan ya di Google Classroom-nya seperti ini. Jadi materi PowerPoint-nya dalam bentuk PDF yang sudah ada apa coret-coretnya juga saya sudah disimpan di bagian materi kuliah, dan untuk rekaman kuliah juga saya simpan di sini ya. Berarti nanti tinggal diklik saja jika ingin menonton ulang begitu ya rekaman kuliah di setiap pertemuannya ya. Jadi saya akan coba update ya untuk setiap pertemuannya setelah eh, recording dari Zoom-nya itu publish begitu ya. Biasanya saya coba untuk masukkan ke YouTube supaya nanti kalian mengaksesnya juga lebih mudah gitu ya. Ya itu sebagai informasi saja, silakan nanti bisa dimanfaatkan ya mode pembelajaran seperti ini. Jika nanti diperlukan, saya khawatirnya itu mahasiswa mengalami apa masalah koneksi dan lain-lain begitu ya. Nah nanti bisa ditonton ulang terkait dengan video rekaman. Oke. Baik, saya akan lanjutkan ya materinya. Terakhir kita sudah membahas terkait dengan pengantar algoritma ya. Jadi cara berpikir secara algoritmik ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah ya dengan menggunakan beberapa opsi alternatif pendekatan ya. Ada yang menggunakan notasi algoritmik atau menggunakan flowchart ya, dan juga untuk algoritmanya sendiri dengan memanfaatkan control structure itu bisa kita gunakan berbagai macam langkah yang bisa dieksekusi ya, seperti sequence, conditional, repetitions ya, atau dalam hal ini langkah yang sesuai dengan berurutan atau percabangan ya, kita memilih langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah, atau kita melakukan looping ya atau pengulangan ya. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ya ke materi yang selanjutnya. Ini adalah terkait cara berpikir komputasi, dan dilanjutkan nanti terkait dengan pengenalan oktav begitu ya. Jadi harapannya seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mahasiswa sudah menginstall begitu ya oktav yang sifatnya ini dia open source ya. Jadi bisa di-download secara gratis di komputernya masing-masing supaya kita sudah mulai mengenal bagaimana cara kita mengoperasikan perangkat lunak tersebut untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan kita coba cari solusinya ya. Oke, untuk berpikir komputasi sendiri seperti kalian lihat begitu ya pada skematik gambar yang ada di sebelah kiri, ini terdiri atas 4 bagian begitu ya. Jadi ada dekomposisi, kita sudah mempelajari ya sebelumnya, di mana kita berpikirnya itu adalah dari masalah yang sangat besar gitu ya, yang sangat umum, kemudian kita membaginya atau mendekomposisi menjadi sub-sub masalah begitu ya, sehingga dalam hal ini kita bisa mencari solusi-solusi yang lebih spesifik ya untuk menyelesaikan sub-sub masalah yang nantinya akan terelaborasi untuk bisa menyelesaikan masalah secara umum ya. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dalam cara berpikir komputasi adalah pattern recognition ya, atau bagaimana cara kita melihat atau menganalisis begitu ya suatu suatu pola begitu ya, suatu pola dalam masalah tersebut ya. Apakah tadi kita bisa menyelesaikan dengan proses-proses yang berurutan begitu ya, sequence-nya ya, secara berurutan, atau misalnya tadi kita memilih suatu langkah tertentu ya, atau dengan proses repeating, looping ya, atau repetitions yang kita kenal ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendesain algoritma ya. Ini sudah kita pelajari juga ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pendekatan secara pseudocode ya, dan juga secara menggunakan flowchart ya.
Nah, di sini adalah untuk memudahkan ya, memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi ketika sudah ada masalah, ada baiknya kedua pendekatan ini dipilih ya, mana yang menurut kalian itu lebih mudah untuk bisa mengetahui cara atau alur berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi intinya itu memberikan gambaran step by step instructions ya, atau instruksi langkah demi langkah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya itu adalah abstractions ya. Jadi dalam hal ini kita menghilangkan begitu ya part dari masalah-masalah yang ada ya, yang sudah kita identifikasi, yang kita pikir itu kurang penting begitu ya. Dan kemudian coba untuk membuat satu solusi begitu ya, yang bisa bekerja dan bisa menyelesaikan problem-problem yang sifatnya itu komprehensif begitu ya. Nah, di sini ada bagaimana caranya kita bisa memilah begitu ya, memilah kira-kira bagian-bagian mana yang sekiranya itu menjadi prioritas begitu ya untuk dapat diselesaikan. Sehingga kita nanti bisa memilah secara abstrak begitu ya masalah-masalah yang sekiranya itu bisa kita selesaikan dari masalah utama yang sudah kita identifikasi. Oke, baik. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat begitu ya bahwa eh, saya coba. Oke, computing is everywhere ya. Jadi sekarang tidak bisa dipungkiri begitu ya bahwa ya barang elektronik itu sudah lumrah begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya saya bertanya, tidak mungkin sekarang ada orang yang mungkin tidak memiliki barang elektronik ya, setidaknya itu punya handphone sebagai alat komunikasi begitu ya. Jadi alat komunikasi seperti handphone, laptop, tab gitu ya, dan lain-lain ini sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya. Dan juga dalam hal ini digunakan pada berbagai macam aplikasi ya. Jadi misalnya untuk pembelajaran agama, untuk sejarah begitu ya. Kemudian digunakan juga untuk intelligence ya di badan-badan intelligence negara atau di militer atau bahkan di politik ya. Di politik sekarang sudah misalnya contohnya sudah menggunakan voting begitu ya, voting untuk pemilihan atau untuk elections presiden atau gubernur dan lain-lain gitu ya, atau bisa juga digunakan sebagai support system digital campaign begitu ya, atau service-service atau layanan e-government ya. Jadi sekarang sangat banyak sekali pemanfaatan dari berbagai macam aspek ya untuk bisa memanfaatkan komputer sebagai perangkat yang digunakan untuk bisa mempermudah ya, mempermudah apa? Mempermudah proses administrasi setidaknya ya. Oke, ini saya cepat saja ya. Kemudian dalam hal ini kita juga harus melihat begitu ya, harus melihat semacam proses gitu ya, atau proses hierarki bagaimana cara kita mengelaborasi suatu data sehingga nanti kita bisa mempraktekannya begitu ya, mempraktekkan, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan ya. Jadi dari segi, jika kita melihat segitiga berikut ya yang di sebelah kiri begitu ya, kita bisa melihat di sini hierarki begitu ya, hierarki bagaimana suatu data ini bisa kita manfaatkan begitu ya, untuk kemudian kita bisa mendapatkan informasi ya dari data-data tersebut ya. Jadi misalnya sebagai contoh mungkin saya kasih gambaran ya, data misalnya itu di BMKG misalnya ya. Ada yang tahu BMKG itu apa? Ada yang tahu BMKG apa? Pernah mendengar mungkin? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika begitu ya. Nah, di sini apa kira-kira data yang kita bisa dapatkan begitu ya dari BMKG? Nah, kalau misalnya kita bisa melihat gitu ya di websitenya, mungkin kita bisa memprediksi atau melihat forecast gitu ya. Jadi semacam forecast. Forecast apa? Biasanya misalnya forecast cuaca gitu ya. Saya ingin melihat cuaca di daerah Bandung gitu ya, atau di daerah Ambon ya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan informasi ya dari data-data yang dihimpun secara elektronik ya di website tersebut. Kita bisa mendapatkan informasi nih. Informasinya berupa apa? Oh, ini ramalan atau prediksi cuaca begitu ya. Nah, dari situ kira-kira knowledge apa yang akan kita dapat ya? Knowledge-nya itu apa? Ya, knowledge-nya kita bisa mengetahui ya apakah cuacanya itu akan cerah, cuacanya hujan, begitu ya, atau seperti apa. Yang nantinya kita akan mendapatkan wisdom ya. Wisdom di sini itu apa gitu ya?
apa yang harus kita persiapkan untuk dapat memitigasi ya knowledge yang sudah kita dapatkan dari informasi yang sudah kita himpun, begitu ya. Nah, di sini wisdomnya apa? Wisdomnya misalnya kalau misalnya kita mengetahui forecast-nya itu misalnya jam 12 siang akan hujan, begitu ya. Apa yang harus kita lakukan di sini ya? Kita harus mempersiapkan misalnya payung atau jas hujan, begitu ya, sehingga kita bisa memitigasi, begitu ya, memitigasi hal-hal yang sudah kita dapatkan ya, atau pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari informasi yang kita peroleh di BMKG tersebut ya. Ini hanya sebagai suatu contoh, begitu ya, bagaimana cara kita mengetahui ya hierarki pemanfaatan data untuk kemudian kita bisa melakukan future actions, gitu ya, atau aksi-aksi ke depannya itu seperti apa. Nah, di sini kalau di sebelah kanan kita bisa melihat ya, ini sebagai contoh yang lebih detailnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya dari data itu biasanya memberikan informasi berupa signals atau know nothing, gitu ya. Biasanya kalau data-data yang ada, kalau misalnya tidak kita olah lebih lanjut ya, biasanya ya itu tidak akan bermanfaat ya. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus melihat, gitu ya, melihat hubungannya itu apa, relationships-nya antar data itu apa yang bisa kita peroleh informasinya ya. Jadi oleh karena itu masuk ke tahapan selanjutnya di sini ya, informasi apa yang kita dapatkan, gitu ya, dalam setelah kita bisa membuktikan hubungan antara data-data yang kita punya ya. Nah, kemudian setelah itu kita reveals the pattern. Jadi kita coba melihat pattern-patternnya itu seperti apa, begitu ya. Kenapa pattern-patternnya itu bisa seperti itu ya. Nah, di situ kita mulai mengolah ya, mengolah informasi tersebut ya, yang bermanfaat gitu ya, yang terorganisasi dan juga terstruktur dari data-data yang sudah kita lihat gitu ya, hubungannya seperti apa, untuk kemudian kita nanti akan mendapatkan sebuah knowledge atau pengetahuan ya. Jadi pengetahuan ini sifatnya itu kontekstual dan juga yang sudah disintesis dari informasi yang kita dapatkan ya. Nah, 3 step ini merupakan kita bisa bisa kategorikan dalam past, begitu ya. Past itu adalah masa lampau ya, jadi lampau. Kemudian setelah kita bisa mengelaborasi ya pengetahuan yang kita dapatkan dari informasi-informasi yang sudah kita olah patternnya. Nah, lalu kita bisa melihat actions ke depannya itu seperti apa, begitu ya. Jadi membuktikan kira-kira arahnya mau seperti apa, kemudian prinsipnya mau seperti apa ya. Nah, oleh karena itu muncul yang namanya wisdom. Di wisdom ini adalah kita memahami ya, coba untuk memahami, coba untuk mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut dan mulai merancang tindakan apa yang perlu kita lakukan, begitu ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan decisions ya. Jadi kalau di sini di wisdom ini biasanya ada beberapa macam alternatif ya. Jadi kalau misalnya dalam engineering atau rekayasa itu biasanya kita ada proses engineering steps, begitu ya, untuk bisa mengolah permasalahannya. Jadi mulai dari perumusan masalah, kita memberikan alternatif konsep ya untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga nanti dipilih alternatif yang terbaik, begitu ya, sehingga nanti bisa diimplementasikan dari alternatif terbaik tersebut. Nah, ini kurang lebih hampir sama, begitu ya. Tadi di wisdom ini kita coba untuk melihat kira-kira actions apa yang bisa kita lakukan ya, alternatif actions apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti akan muncul satu keputusan, begitu ya, dalam hal ini decisions ya. Decisions dari alternatif-alternatif konsep solusi yang sudah kita elaborasi di bagian wisdom, gitu ya. Jadi nanti kita mendapatkan what is best di sini ya. Jadi kira-kira alternatif actions apa yang paling terbaik, gitu ya, yang sudah kita olah di bagian wisdom. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran untuk penjelasan terkait dengan hierarki bagaimana cara kita mengolah data hingga akhirnya kita mendapatkan arahan atau mendapatkan suatu keputusan ya setelah kita mengolah pengetahuan dan informasi tersebut. Oke, nah kemudian untuk computational thinking ini definisinya bisa kita lihat di sini ya. Jadi cara berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah ya dan penyelesaian solusinya sedemikian rupa sehingga komputer, manusia atau mesin ya dapat melakukan secara efektif ya. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya. Di sini ada beberapa keywords yang sangat penting, begitu ya. Jadi mulai dari perumusan masalah ya. Jadi sekali lagi kita harus mengetahui dulu, begitu ya, masalah apa yang akan kita selesaikan ya. Oleh karena itu perumusan masalah biasanya dalam
dalam kalimat tanya begitu ya. Apa sih masalah yang akan kita selesaikan dalam hal ini begitu ya. Dan kemudian kita coba untuk mengelaborasi berbagai macam alternatif solusi ya, sehingga akhirnya nanti bisa didapatkan penyelesaian solusi yang terbaik ya. Sedemikian rupa sehingga komputer gitu ya, manusia atau mesin di sini yang perlu diperhatikan begitu ya. Apa yang membedakan manusia dan mesin? Kira-kira begitu ya. Ada yang bisa menjawab? Sini ditekankan ada human computers, manusia dapat menghitung, orang dapat berpikir komputasi tanpa mesin gitu ya. Nah, sedangkan mesin di sini apa fungsinya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan manusia dan mesin? Kenapa kita tidak langsung saja manfaatkan mesin begitu ya? Suruh saja mesinnya bekerja begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, tetapi apa yang membedakan eh, mungkin satu dua hal begitu ya, membedakan manusia dan mesin? Kira-kira apa? Coba, ada yang mau berpendapat? Silakan. Oke, saya coba panggil aja ya supaya aktif nih. Ada yang namanya Dini Tuasikal, coba hadir. Mungkin bedanya itu mesin sama manusia. Manusia itu lebih kreatif dan dapat memecahkan masalah kompleks, sedangkan mesin tidak. Tadi apa? Yang pertama, manusia bisa apa? Mempunyai kreativitas Oke, dan dapat memecahkan masalah. Oke. Kreativitas dan mampu memecahkan masalah. Good ya. Ada lagi yang lain coba? Mungkin satu poin lagi. Ini kreativitas sudah betul ya. Jadi kalau mesin itu dia nggak bakal kreatif gitu ya. Mesin itu pasti sesuai dengan apa yang kita instruksikan gitu ya. Sekali lagi mesin ini sebagai perangkat yang membantu manusia gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, satu poin lagi kira-kira apa? Saya, Pak, Boleh silakan. manusia memiliki emosi, sedangkan mesin tidak. Oke, emosi. Mesin tidak gitu ya. Oke, good. Jadi emosi di sini ya bisa ini ya, bisa bisa apa namanya? Harus bisa dikendalikan begitu ya, emosi di sini ya. Oke, tapi dalam hal pemecahan masalah, kira-kira poin apa lagi nih yang penting ya? Emosi juga sangat penting begitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan emosi, otomatis ya pikiran kita tidak akan jernih ya untuk menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi poin apa lagi selain kreativitas? Coba. Pak, saya Pak, Boleh, mungkin silakan. manusia itu lebih adaptasi terhadap situasi yang tidak terduga, Pak. Ini misalkan mesin itu kan bekerja berdasarkan data dan algoritma yang diprogramkan. Mm-mm. Sehingga mungkin jika ada masalah yang tidak terkendali atau tidak terduga, manusia lebih mudah beradaptasi begitu, Pak. Oke, good ya. Adaptasi dengan keadaan atau lingkungan gitu ya. Oke. Oke, ada lagi, ada satu poin lagi yang sangat penting di sini sebenarnya. Coba, siapa lagi yang akan berpendapat? Pak, saya Pak, Boleh, silakan. kalau menurut saya perbedaan antara manusia dan mesin itu sama seperti yang tadi Dini telah katakan, ada kreativitas, tapi ada juga dari inovasi dari manusia itu sendiri, Pak. Kalau tanpa inovasi dari manusia, mesin tidak akan bisa melakukan pekerjaan, Pak. Good ya. Jadi poin pentingnya di dua ini ya, ada kreativitas sama inovasi ya. Ya. Jadi kreativitas ya kita bisa 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 kreatif ya atau menghasilkan ide-ide yang kreatif yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya ya. Sedangkan kalau mesin sekali lagi dia akan bekerja sesuai dengan input yang kita berikan gitu ya. Jadi mesin ini tidak akan serta-merta dia memberikan output di mana ya dia coba untuk mencari solusi sendiri tidak berdasarkan input yang kita berikan ya.
Nah, sedangkan inovasi di sini apa maknanya? Kita memberikan suatu kebaruan. Ya. Ya. Inovasi itu adalah kebaruan yang bisa dielaborasi begitu ya oleh otak manusia ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya. Jadi 2 poin ini adalah hal yang sangat penting begitu ya yang membedakan antara manusia dan mesin. Ya. Nah, di akhirnya ujung-ujungnya kita mendapatkan solusi ya intinya ya kita mendapatkan solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita sudah telusuri gitu ya. Oke, good ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin di sini yang paling penting ya di antara berbagai macam pilar ya. Pilar di sini kan tadi ada 4 pilar ya. Algorithm design ini sangat sangat penting ya dalam dalam berpikir komputasi dan juga berpikir secara algoritmik ya yang sudah kita pelajari juga di minggu lalu ya. Oleh karena itu di sini saya berikan kotak khusus begitu ya karena ini merupakan salah satu bagian yang harus kita lakukan sebelum kita menyelesaikan permasalahan ya. Nah, kita coba untuk melihat ya bagaimana pilar-pilar tersebut bisa kita elaborasi lebih lanjut ya. Jadi mulai dari dekomposisi persoalan, di sini kita akan menyelesaikan sebuah masalah dengan cara membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Ini juga sudah kita pelajari ya di minggu lalu, di mana kita coba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil tersebut secara terpisah, gitu ya. Nah, misalnya saya punya contoh di sini yang sederhana begitu ya. Misalnya saya punya tanaman gitu ya. Tanaman yang layu gitu ya misalnya. Nah, kira-kira kalau misalnya saya punya masalah ini, masalah-masalah apa aja yang bisa kita dekomposisikan? Kira-kira ada aspek-aspek apa saja yang membuat tanaman ini layu? Coba, ada yang memberikan pendapat? Mungkin kesuburan tanahnya kurang baik, Pak. Oke, pertama kesuburan tanah ya. Ada lagi yang lain? Kurang air. Oke, kurang air. Yang lain? Kekurangan siklus matahari seperti ini. Oke, di sini matahari ya. Atau dalam hal ini adalah fotosintesis gitu ya. Ada lagi yang lain? Pengaruh lingkungannya, Pak. Oke, pengaruh lingkungan ya. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa bisa lebih spesifik nih mencari solusinya begitu ya. Jadi setelah kita elaborasi, kita buat sub-sub masalahnya, oh ternyata banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang mempengaruhi eh, tanaman ini gitu ya, tanaman ini sehingga tanaman itu layu, tidak bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi jika kita melihat dari keempat masalah ini, apa yang bisa kita lakukan dalam hal ini begitu ya? Jadi mulai dari kesuburan tanah, kira-kira bagaimana cara kita atau solusinya apa untuk bisa membuat tanah tersebut menjadi subur? Diberi pupuk, Pak. Oke, pupuk ya. Nah, di sini pupuknya juga ada alternatif ya. Pupuknya mau pakai apa? Mau pakai pupuk organik gitu ya? Atau pakai pupuk anorganik? Atau pakai pupuk kompos gitu ya? Nah, di sini bisa menjadi berbagai macam alternatif begitu ya, solusinya ya, yang nantinya akan kita evaluasi begitu ya. Bagaimana cara kita mengevaluasi sehingga eh, dari alternatif-alternatif tersebut kita bisa mendapatkan alternatif terbaik gitu ya. Ya, ini banyak faktor yang perlu kita perhatikan ya. Faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan kira-kira dari solusi-solusi atau alternatif pupuk ini? Misalnya begitu ya, dari aspek harganya gitu ya, dari kesesuaiannya dengan lingkungan misalnya gitu ya, kesesuaian dengan tanahnya dan lain-lain lah ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat begitu ya, decision analysis nantinya ya. Nah, kita bisa melihat berbagai macam faktor untuk dapat memilih alternatif solusi yang terbaik ya.
Kurang air, kira-kira di apa ya? Diberikan penyiraman ya, intinya ya. Kita berikan penyiraman secara rutin, gitu ya. Penyiraman rutin. Nah, kira-kira ada tidak alternatif solusinya itu apa? Kalau konsep penyiraman ini. Kalau tadi pupuk kan jenis pupuknya begitu ya. Kalau air kira-kira apa? Apakah jenis airnya berpengaruh atau dari segi durasinya mungkin ya? Atau ada faktor lain kira-kira? Coba, ada yang mau berpendapat? Mungkin waktu penyiramannya harus tepat, Pak. Oke, waktu penyiraman ya. Waktu penyiramannya harus tepat begitu ya. Nah, di sini bagaimana caranya supaya bisa tepat begitu ya? Nah, di sini ada lagi nih berbagai macam alternatif begitu ya. Apakah dia dilakukan secara manual dengan bantuan manusia begitu atau dilakukan secara otomatis gitu ya. Otomatis menggunakan sistem AI begitu ya. Menggunakan AI kita 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 coba program gitu ya, di mana misalnya setiap interval 1 jam gitu ya, airnya akan secara otomatis menyala dan menyiram tanaman gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi dari alternatif solusi ya yang sudah kita dapat, beberapa di sini bisa juga menjadi sub alternatif solusi lain gitu ya. Nah, di sini baru kita secara lebih spesifik bisa menentukan mana konsep alternatif terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian kalau matahari, ini bagaimana nih cara kita mengatasinya? Kekurangan matahari ya tadi ya. Kekurangan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Kira-kira solusinya apa? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Letak tanamannya, Pak. Oke, letak tanaman. Yang kedua, kalau misalnya, ya silakan silakan. Penambahan cahaya buatan, Pak. Nah, good ya. Penambahan cahaya buatan. Jadi kita punya semacam yang kita sebut artificial gitu ya, artificial lamp misalnya ya. Cahaya buatan, maaf, jadi bantuan di sini. Cahaya buatan atau kita sebut artificial lamp ya. Oke, mungkin dua, dua, dua solusi ini yang bisa kita coba untuk pelajari ya. Untuk letak tanaman biasanya ada beberapa tanaman yang kalau misalnya itu terkena sinar matahari yang terlalu intens gitu ya, malah dia membuat pertumbuhannya juga tidak baik ya. Oleh karena itu di sini juga harus disesuaikan dengan jenis tanamannya itu apa gitu ya. Ya. Kemudian dari apa? Setelah kita mengetahui jenis tanamannya apa, nah kita bisa bisa langsung apa, memberikan solusi gitu ya. Oh, tanaman ini cocok nih kalau misalnya kena sinar matahari yang cukup intens ya. Jadi oleh karena itu kita simpannya di outdoor. Kalau misalnya tidak cocok berarti ya semi outdoor begitu ya. Jadi atau dihalangi oleh suatu kanopi gitu ya sehingga intensitas cahaya mataharinya tidak terlalu tinggi begitu ya yang bisa didapatkan oleh tanaman tersebut. Nah, ini untuk artificial lamp ya pastinya tadi ya kita menambahkan lampu-lampu buatan untuk bisa memastikan fotosintesis itu bisa berjalan. Nah, ini cahaya buatan ini yang perlu adanya proses rekayasa nantinya ya. Kalau tanamannya besar ya gimana cara membuat cahaya buatan ini sehingga pasokannya itu cukup ya untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, kemudian pengaruh lingkungan. Kira-kira pengaruh lingkungan apa saja yang menyebabkan pertumbuhan dari tanaman ini tidak baik begitu?
Mungkin polusi, Pak. Mungkin polusi, Pak. Oke, ini sama suaranya ya, polusi. Kalau polusi bahkan bagus ya kayaknya ya. Jadi kalau tanaman ini kan sebenarnya membantu begitu ya, membantu mengurangi polusi ya. Karena kan dalam proses fotosintesisnya apa yang bereaksi pada proses fotosintesis? CO2-nya ya. CO2 ditambah air kan gitu ya. Sehingga dia dengan bantuan sinar matahari menghasilkan oksigen ya ditambah dengan busa gitu ya. Nah, makanya sebenarnya tanaman ini dia membantu untuk bisa menangkap CO2 ya. Jadi saat ini ya beberapa perusahaan ya, ini langsung kita coba kaitkan dengan proses engineering ya. Jadi kan sekarang seperti kita ketahui berbagai macam pembangkit listrik terutama yang masih berbasiskan batu bara ya, PLTU yang pakai batu bara ini diwajibkan untuk bisa mengurangi emisi CO2-nya ya. Karena nanti akan diberlakukan yang namanya itu carbon tax ya. Mungkin rekan-rekan di sini sudah pernah mendengar ya. Jadi ada pajak karbon ya. Jadi pajak karbon di sini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nanti akan ada batas limit ya emisi karbon yang boleh dihasilkan di PLTU tersebut begitu ya. Misalnya 1 juta ton ya dalam setahun misal ya ini ya. Nah, kalau misalnya limit tersebut tuh melebihi begitu ya, emisi yang dihasilkan melebihi limit tersebut ya, perusahaan tersebut wajib untuk membayar kelebihannya tersebut begitu ya dalam bentuk carbon tax tadi ya. Ya, jadi carbon tax ini nanti akan disesuaikan dengan limitnya gitu ya, dan juga dengan nanti ada besarannya gitu ya. Besaran carbon tax yang dibayarkan itu nanti berapa rupiah gitu ya per kilogram CO2-nya gitu. Nah, ini akan diimplementasikan dalam waktu dekat ya. Jadi oleh karena itu perlu adanya mitigasi ini. Jadi PLTU sekarang di Indonesia terutama PLTU besar begitu ya, mulai untuk mencari bagaimana caranya memitigasi hal ini ya. Nah, salah satu opsinya adalah dengan tadi menambahkan CCUS gitu ya, Carbon Capture, Utilization and Storage ya. Jadi menambahkan unit untuk bisa menangkap emisi karbonnya. Dan opsi lainnya adalah dengan tadi menanam tanaman begitu ya. Menanam tanaman yang dia itu dalam hal penangkapan CO2-nya itu efektif gitu ya. Jadi ada beberapa tanaman itu yang dari segi penangkapan CO2-nya secara alami itu efektif. Nah, makanya di sini perlu adanya peran rekayasawan gitu ya, atau peran engineer kira-kira, dan peran saintis juga ya untuk bisa membandingkan kira-kira tanaman apa nih yang cocok yang nantinya bisa menangkap CO2-nya lebih efektif ya untuk kemudian nanti dikonversi menjadi oksigen dan juga kosa ya. Nah, di sini makanya jadi salah satu alternatif solusi ya penanaman pohon begitu ya, karena dia bisa menangkap CO2 tadi ya. Oke, nah selain dari tadi ya polusi, mungkin ada beberapa juga yang perlu diperhatikan ya, misalnya tuh humidity gitu ya, misalnya contohnya ya, atau kelembaban ya. Kelembaban atau misalnya pH begitu ya, pH tanah gitu ya. Dan faktor-faktor lingkungan lainnya ya, yang nantinya bisa mempengaruhi lah, intinya mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Ya. Oke, ini hanya sebuah gambaran bagaimana cara kita sekali lagi mendekomposisi persoalan menjadi sub-sub persoalan yang lebih spesifik ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan berbagai macam solusi ya untuk menjawab sub-sub persoalan yang sudah kita elaborasi ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh tadi ya. Jadi hanya gambaran saja di sini dari mulai problem gitu ya. Kemudian kita bagi ya menjadi sub problem ya. Kita bagi lagi dari setiap sub problem dibagi lagi menjadi sub problem, sub problem gitu ya. Kemudian dibagi lagi menjadi sub problem ya. Nah, ini semakin banyak dekomposisi permasalahannya gitu ya, akan semakin mudah kita mencari solusi yang tepat atau yang spesifik ya. Nah, nanti sifatnya itu setelah pendekatan top down gitu. Ini kan top down ya, dari masalah yang besar atau yang masalah yang umum kita buat lebih spesifik ya.
Nah, kemudian kita coba kombinasikan solusi-solusi yang kita dapat dari setiap subproblem ya. Kita kombinasikan di sini menjadi solution to subproblem begitu ya. Untuk setiap subproblem kita kombinasikan lagi hingga akhirnya nanti mendapatkan solusi yang tepat ya untuk bisa memitigasi keseluruhan subproblem yang kita sudah petakan begitu ya. Jadi dari top down nanti kita coba kerucutkan lagi gitu ya, kerucutkan untuk mendapatkan solusi general ya, solusi umum yang bisa memitigasi seluruh subproblem gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya dekomposisi persoalan selain tadi contoh yang contoh yang tanaman tadi ya, tanaman layu. Nah, di sini misalnya kita punya contoh sebuah mobil ya dari perspektif pengendara. Nah, kita punya permasalahan apa saja di mobil ya, mulai dari steering system, mulai dari sistem pengereman, sistem perlampuan atau sistem listrik begitu ya. Nah, di sini untuk seluruh permasalahan ini pastinya nanti akan memberikan opsi solusi yang berbeda-beda begitu ya. Misalnya apa? Kalau dari steering system apa yang perlu kita lihat nih di sini? Dari rem apa yang perlu kita lihat? Dari lampu apa yang perlu kita elaborasi lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang tepat? Dari sistem perlistrikannya apa gitu ya? Ya misalnya perlistrikan kita cek akinya gitu ya. Jenis aki sekarang ada dua, misalnya ada aki basah, ada aki kering gitu ya. Mana yang sekiranya cocok untuk mobil tersebut ya? Aki kering biasanya dia lebih awet, tapi biasanya penggunaannya lebih sebentar begitu ya dan perlu perawatan atau maintenance yang sering. Aki basah dia biasanya lebih awet daripada aki kering ya, tetapi harus pengecekan itu berkala ya. Aki kering biasanya lebih cepat durasi ininya ya, durasi lifetime-nya begitu ya. Nah, ini bisa menjadi suatu alternatif ya, alternatif untuk bisa nanti kita cari solusinya. Untuk brake system seperti apa? Ya, ini perlu dilihat gitu ya, terkait dengan ya penggunaan oli gitu ya, atau penggunaan melihat juga transmisinya dan lain-lain ya. Jadi untuk setiap subpersoalan ini sekali lagi nanti bisa dielaborasi jenis-jenis solusi yang bisa kita tawarkan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pengenalan pola ya. Jadi kita coba untuk mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik ya dari berbagai permasalahan atau fenomena yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan ya. Jadi dalam hal ini kita coba melihat ya pola-pola yang ada ya setelah kita tadi perumusan masalah, kita cari alternatif solusi begitu ya. Nah, pada saat kita coba untuk mengcombine entah itu dari perspektif masalahnya atau dari perspektif solusinya sehingga nanti mendapatkan satu solusi yang tepat ya. Nah, pattern recognition ini sangat penting begitu ya untuk bisa melihat keterkaitan antara pola-pola permasalahan atau pola-pola solusi yang nantinya kita tawarkan ya. Nah, ini contoh pengenalan pola gitu ya. Nah, kira-kira kita coba find the matching socks ya di sini ya. Jadi find a matching socks ini bisa kita representasikan dengan find a matching problems gitu ya between the sub problems yang sudah kita coba elaborasi ya. Nah, kira-kira mana nih yang sekiranya sama gambarnya? Ya mungkin ini begitu ya polanya ya dengan ini, kemudian ini dengan ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya dari pengenalan pola mana yang sekiranya polanya cocok, polanya sama untuk bisa tadi kita mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah abstraksi dan generalisasi. Ya. Nah, di sini sekali lagi untuk abstraksi ini pada pilar computational thinking ya, ini adalah menghilangkan bagian-bagian dari seluruh permasalahan yang tidak penting. Ya. Jadi kita harus bisa melihat prioritas gitu ya. Jadi prioritas permasalahan yang akan kita selesaikan tuh apa begitu ya. Jadi kita bisa membuang atau menghilangkan bagian-bagian yang sekiranya itu abstrak atau tidak penting. Sekali lagi tujuannya apa? Untuk mendapatkan solusi umum dalam memecahkan masalah yang sejenis. Atau dalam hal ini kita coba untuk generalisasi. Ya. Tadi kita makanya perlu adanya diskusi begitu ya. Kalau misalnya satu pemikiran biasanya ya itu ada kalanya itu sifatnya itu subjektif ya. Dalam hal mencari solusi itu bisa subjektif atau objektif ya. Nah, kalau misalnya mau lebih objektif, ada baiknya kita diskusi dengan rekan ya.
untuk bisa mendapatkan solusi umum. Karena dari solusi-solusi tadi ya, solusi-solusi khusus yang kita dapatkan untuk setiap sub persoalan, nah cara kita mengeneralisasi untuk bisa mendapatkan solusi umum dalam memecahkan masalah yang perspektifnya itu besar, itu harus tepat begitu ya, supaya tidak salah kaprah nanti langkah yang diambil. Oke, ini contoh abstraksi ya. Jadi dalam hal ini abstraksinya misalnya kita lihat dari perspektif peta begitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini informasi yang muncul di sebuah peta sesuai dengan level petanya. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan di sini? Kita punya abstraksi peta level ITB, level Bandung gitu ya misalnya, dan level Jawa Barat. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Coba. Silakan bagi yang mau memberikan pendapat. Cakupan daerah yang di cover masing-masing peta, Pak. Oke, cakupan daerah yang di-cover oleh masing-masing peta. Ya. Jadi untuk setiap peta, ini pasti ada skalanya begitu ya. Ini misalnya 1 banding berapa nih? 1 banding 10 misalnya ya. 1 banding, 1 banding. Misalnya sebagai contoh saja ya. Jadi skalanya itu adalah yang menentukan nanti seberapa besar gitu ya cakupan-cakupan pada peta tersebut gitu ya. Jadi misalnya kalau peta level ITB ya dia pasti akan memberikan gambaran lebih detail begitu ya terkait dengan apa? Fakultas-fakultas yang ada di sana begitu ya. Di sini misalnya ada School of Life Science and Technology atau SITH, ada School of Business Management begitu ya. Ada juga di sini Gedung Aula Barat, ada Fakultas Seni Rupa dan Desain ya. Ada Masjid Salman begitu di sini ya. Basic Physics Laboratory, Laboratorium Fisika Dasar dan lain-lain ya. Ini lebih detail begitu. Nah, sedangkan abstraksi level Bandung kalau misalnya kita menyimpan seluruh informasi yang ada di level ITB ke sini, apa yang akan terjadi? Ya tidak akan informatif ya, informasi yang diberikan begitu ya, terlalu menumpuk di sini ya dan tidak akan spesifik menunjukkan lokasi yang tepat ya. Karena level ITB-nya ada di sini nih. Ya, hanya sekecil ini begitu ya. Oke, ya jadi dalam hal ini perlu diperhatikan ya terkait dengan bagaimana cara kita menghilangkan ya hal-hal yang sifatnya itu abstrak atau tidak penting ya dalam memecahkan masalah. Nah, kalau abstraksi peta level Jabar juga kalau misalnya kita per zoom out lagi begitu ya, perspektifnya dibuat lebih umum lagi. Nah, bahkan Bandungnya sendiri di sini tidak ya kecil sekali gitu ya, hanya di sini gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya ingin melihat di ITB-nya ini akan lebih kecil sekali sehingga informasi yang nantinya diberikan itu tidak akan seakurat ketika kita melihat perspektif dari abstraksi peta level yang lebih spesifik ya di ITB-nya. Jadi sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan apa yang terjadi jika semua nama jalan muncul pada level ini ya. Jadi ya intinya jadi tidak akan informatif ya data yang diberikan begitu ya. Sehingga kita pengetahuan, knowledge serta wisdom-nya itu nanti tidak akan tidak akan tepat begitu ya dalam hal mengelaborasi action yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, itu mungkin gambaran tadi ya berbagai macam pilar atau 4 pilar untuk computational thinking ya. Silakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan slide computational thinking ini, mulai dari tadi elaborasi terkait dengan pilar-pilarnya ya, mulai dari dekomposisi permasalahan, kemudian pengenalan pattern ya, kemudian tadi masuk juga ke bagian abstraksi dan juga algoritma desain. Algoritma desain tidak saya jelaskan detail di sini karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya begitu ya, untuk bagaimana cara kita mendesain algoritma atau kerangka berpikir. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Menurut saya sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya terkait dengan pengenalan oktav ya. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi dalam 50 menit ke depan ya, saya atau dalam sejam ke depan saya akan coba berikan dasar atau struktur dasar proses pemrograman ya. Sekali lagi untuk materi di sini saya ambil dari materi pengenalan komputasi ya di tingkat fakultas begitu ya, supaya kalian juga memahami bagaimana cara kita menstrukturisasi program-program yang akan kita susun dan akan kita run nantinya di Octave. Oke. Oke, sekali lagi di sini saya yang ingin saya tekankan adalah ada 3 proses utama begitu ya dalam dalam hal pembuatan program ya. Jadi mulai dari input ya, kita membuat input yang tepat, kemudian diproses ya, dan juga nanti akan menghasilkan output ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari algoritmanya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari notasi algoritmiknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi akan ada input A atau input B, kemudian kita nanti prosesnya akan seperti apa gitu ya. Misalnya di sini penambahan dari input A dan B gitu ya, kemudian nanti dikeluarkan outputnya berupa A dan B itu sendiri apa. Nah, sebelum itu kita juga harus memastikan atau mengenal yang namanya itu variabel ya. Jadi kita harus mendeklarasikan yang namanya itu variabel. Nah, variabel ini biasanya ada di sisi kiri ya. Jadi kita mendefinisikan jenis variabelnya itu apa dan kemudian tipe variabelnya itu apa. Ya, nanti ada berbagai macam tipe. Misalnya di sini contohnya integer. Integer adalah bilangan bulat ya biasanya. Nanti ada beberapa opsi variabel, jenis atau kriteria variabelnya gitu ya, untuk bisa disesuaikan nanti pada saat proses input dan proses dan juga outputnya. Nah, sebelum kita mendefinisikan variabel tersebut, kita harus menspesifikkan juga nama programnya itu apa gitu ya. Jadi misalnya supaya lebih jelas, programnya itu kita beri nama ya. Jadi misalnya spesifikasi program untuk menghitung A plus B dalam hal ini begitu ya. Karena kita nanti dalam hal ini ingin memproses ya penambahan variabel A dan variabel B begitu ya. Jadi ada baiknya di bagian atas kita berikan judul ya, kemudian di bagian kamus kita deklarasikan variabelnya itu masuk ke kriteria atau jenis apa. Lalu setelah itu kita buat notasi algoritmik yang berisikan input, proses dan output ya. Oke, sebelum masuk ke detail atau rincian penjelasan ya untuk proses atau struktur dasar program, kita harus mengetahui dulu apa itu Octave begitu ya. Jadi Octave atau MATLAB ya, ini biasanya kurang lebih hampir sama ya, karena input yang kita berikan atau bahasa pemrogramannya kurang lebih mirip ya. Jadi intinya dia sebuah program untuk digunakan ya sebagai perangkat lunak untuk analisis numerik ya, yang setara dengan MATLAB. Tapi dia sifatnya adalah open source ya. Jadi sekali lagi analisis numerik yang perlu ditekankan di sini ya. Jadi numerik di sini, ada yang masih ingat numerik itu apa pendekatannya? Mengapa disebut analisis atau pendekatan numerik? Sudah lupa? Kan kita punya numerik versus apa? Analitik ya. Ada yang masih Iya, ingat? Pak. Ya. Bedanya apa? Eksak dan non eksak, Pak. Oke, eksak dan eksak ya. Jadi sekali lagi analitik itu eksak, kalau numerik itu dia aproksimasi gitu ya, atau non eksak lah. Jadi kalau numerik itu dia nanti jawaban di akhirnya itu adalah berupa hampiran atau perkiraan atau aproksimasi ya. Yang nilainya itu diharapkan semakin mendekati jawaban eksak gitu ya. Ya, karena pendekatan analitik itu biasa jawabannya eksak. Ini harapannya bisa mendekati ya, mendekati jawaban eksak. Kenapa kita perlu analisis numerik? Ya karena untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks ya, yang secara analitik itu sulit untuk bisa diselesaikan ya. Jadi bisa sulit atau bisa memerlukan waktu yang sangat panjang gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu adanya pendekatan numerik ya untuk bisa tadi menghemat waktu begitu ya, dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks ya dengan hasil yang kurang lebih mendekati jawaban eksak.
Nah, di sini dalam hal ini Octave biasanya digunakan ya untuk bidang pendidikan, khususnya dalam pengajaran aljabar linear dan analisis numerik. Nah, kemudian bahasa pemrograman untuk Octave ini bersifat case sensitif ya. Jadi dalam hal ini harus hati-hati dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi huruf kapital dan huruf kecil di sini sangat harus diperhatikan ya. Nah, untuk Octave sendiri adalah bahasa pemrograman yang loosely typed ya. Jadi biasanya dalam hal ini tidak perlu mendeklarasikan secara eksplisit tipe data dari variabel ya. Jadi beda halnya dengan Python ya. Kalau Python biasanya kita harus mendeklarasikan variabel. Apa itu deklarasi variabel tuh yang saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau Python itu biasanya kita harus deklarasi variabel, misalnya apakah A dan B-nya itu bilangan bulat, apakah dalam bentuk teks gitu ya, atau string kita sebutnya ya, nanti saya akan bahas, atau dalam bentuk desimal begitu ya. Nah, itu harus dideklarasikan di Python. Tapi kalau misalnya di Octave, di MATLAB itu tidak perlu dideklarasikan ya, karena akan langsung di trace begitu ya, atau dilihat oleh programnya sendiri gitu ya. Kalau misalnya string biasanya kita tambahkan apostrof gitu ya. Jadi kita tidak mendeklarasikan secara eksplisit, tapi kita menambahkan semacam simbol begitu ya untuk memastikan bahwa apa yang akan kita inputkan itu adalah berupa teks atau berupa angka biasanya ya. Oke, sekali lagi di sini ya untuk struktur dasar algoritma seperti yang saya sampaikan tadi di slide awal ya, terdiri atas 3 tahap ya. Jadi mulai dari program, kita coba buat judul programnya apa, spesifikasi programnya apa, kemudian dari kamusnya. Dan di sini karena kita menggunakan MATLAB, umumnya itu kita tidak mendeklarasikan tipe begitu ya, tetapi untuk jenis variabelnya kita harus definisikan ya, misalnya variabelnya itu berupa angka atau teks. Kemudian apakah ada konstanta gitu ya yang diketahui, kemudian ada fungsinya atau ada prosedural yang akan kita definisikan di kamus tersebut. Jadi intinya kalau di kamus ini kita mendefinisikan ya. Jadi mendefinisikan variabel, konstanta, fungsi atau prosedur. Nah, sedangkan algoritma di sini adalah langkah-langkah atau step-step secara algoritmik untuk mendapatkan solusi dalam penyelesaian persoalan ya. Jadi bisa dalam bentuk pseudocode atau dalam bentuk flowchart ya yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Oke. Nah, di sini untuk struktur dasar pemrograman Octave ya. Jadi sekali lagi penggunaan persentase di sini kenapa perlu digunakan untuk bisa membuat definisi yang nantinya itu tidak akan masuk ke dalam bahasa pemrograman yang akan di-run oleh Octave atau perangkat lunak ya. Jadi penambahan persentase di sini hanya untuk menjelaskan begitu ya definisi dari setiap baris yang akan kita input ya. Jadi dalam hal ini persentase program ya kita tuliskan di sini judulnya apa gitu ya, tapi jangan lupa pakai persen. Kalau persen ini dihilangkan gitu ya, ini akan masuk ke dalam bahasa pemrograman yang nantinya akan masuk ke proses run-nya begitu ya oleh Octave ya. Jadi pasti akan ada error begitu nantinya ya. Nah, oleh karena itu tanda persentase di sini sangat penting ya. Nah, ini hanya menggambarkan saja untuk struktur dasar program Octave yang saya sudah sampaikan tadi ya di slide sebelumnya. Jadi terdiri atas program, spesifikasi program, kamusnya, penjelasan apakah terkait dengan variabel, konstanta, fungsi, prosedur ya, dan juga algoritmanya itu seperti apa, mulai dari input sampai dengan output. Oke, seperti contoh misalnya kita akan membuat program yang sangat sederhana ya. Jadi kita buat program pertama di sini, buatlah program untuk menuliskan hello world gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini ya, persen program hello world gitu ya. Jadi bisa kita coba langsung ini kan ya, kita coba untuk langsung praktekkan di sini. Nah, di sini sebelum saya masuk ke contoh tadi, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan feature gitu ya, feature-feature yang ada di Octave ya. Jadi di Octave di sini ada navigation pastinya, navigasi. Di sini ada file, edit, debug, window, helps, news ya. Kemudian juga ada shortcutnya di sini ya, mulai dari open, new, script gitu ya. Kemudian ada juga di sini ya copy paste, undo, kemudian current directory-nya di mana. Nah, di sini current directory harus bisa dipastikan begitu ya, terutama nanti pada saat kita melakukan penyimpanan dokumen, harus dipastikan current directory itu sesuai dengan tempat file di mana kita menyimpannya ya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya nanti akan membuat script ya.
Ini saya buat script misalnya ya. Jadi kalau membuat script kita bisa klik file new script ya. Nanti akan muncul gambar seperti ini ya. Jadi kotak script yang baru ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan programnya begitu ya. Dalam kotak script ini ya. Jadi kita bisa menuliskan programnya. Nah, ada juga yang disebut sebagai command window ya. Jadi ada yang script itu nanti kita bisa simpan dalam bentuk file begitu ya. Kalau misalnya command window kita bisa melakukan proses secara baris per baris ya. Kalau di sini kalau misalnya sangat sederhana seperti tadi ya. Saya berikan contoh misalnya menulis display hello world gitu ya. Jadi saya tuliskan di sini karena itu hanya satu baris program gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan di command window-nya begitu ya. Jadi display hello world ya. Jadi outputnya langsung akan keluar di sini ya. Jadi DISP ini adalah display ya. Ini adalah untuk memberikan output atau menunjukkan ya, display itu adalah menunjukkan apa yang akan kita tuliskan gitu ya. Nah, jangan lupa untuk Octave dan MATLAB ya, itu kalau misalnya kita ingin mendefinisikan input kita sebagai teks, jangan lupa ditambahkan tanda apostrof ya di awal dan di akhir setelah tanda dan tutup kurung gitu ya. Tanda buka dan tutup kurung ya. Untuk bisa memastikan dia itu adalah berupa teks ya. Nah, di sini ada kalau misalnya opsinya kita ingin coba untuk run ini ya. Saya coba untuk copy saya supaya cepat ya. Nah, selain menggunakan di sini kan kita menggunakan command window begitu ya. Kita juga bisa menggunakan script ya. Jadi script di sini adalah seperti ini ya. Nah, sekali lagi di sini ada persen begitu ya. Persen di sini sekali lagi untuk bisa memastikan pada line tersebut begitu ya. Kita tidak akan masukkan sebagai bahasa pemrograman yang nantinya di-run ya. Hanya ingin memberikan penjelasan gitu ya. Ini programnya namanya apa? Kemudian subprogramnya tuh namanya apa gitu ya. Kita tujuannya itu mau apa gitu untuk program ini. Dalam hal ini kan mencetak hello world ke dalam layar ya. Kemudian kamusnya apa? Apakah ada definisi variabel yang didefinisikan begitu ya? Dalam hal ini belum diperlukan. Kemudian untuk bagian algoritmanya kita tuliskan seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita save terlebih dahulu ya. Jadi kita save filenya, save file. Nah, silakan nanti bisa memilih tempat untuk menyimpan filenya begitu ya. Misalnya contoh saya akan menyimpan di file proses komputasi Empati 2024. Misalnya saya buat di sini Octave program misalnya. Saya misalnya simpan namanya hello gitu ya. Nah, untuk extensions-nya sendiri itu adalah .m ya di sini ya. Jadi extension filenya itu dalam bentuk .m ya pilihannya ya. Setelah oke kita save begitu ya. Nah, setelah di save baru kita bisa run ya. Nah, di sini bisa save file and run sebenarnya ya, langsung ya. Nah, di sini pasti akan ada peringatan. Peringatannya berupa apa? Change directory to load path ya. Jadi sekali lagi harus dipastikan directory yang ada di sini itu adalah di mana tempat file tadi itu disimpan ya. Saat ini saya berada di C users Hendra begitu ya. Sedangkan tadi saya men-save-nya itu adalah di folder D gitu ya. Nah, makanya saya harus sesuaikan di sini ya. Empati 2024 program Octave. Nah, di sini baru muncul nih. Ada hello ya. Nah, setelah itu kita pasti bisa melakukan run ya. Save and run. Nah, di sini muncul ya hello world ya di sini. Atau cara lain adalah kita cukup untuk mengklik atau menuliskan nama filenya di dalam command window ya. Jadi selain tadi menekan tombol ini save file and run ya, kita bisa juga menggunakan atau menuliskan nama filenya gitu ya. Nama file yang tadi saya simpan adalah hello ya. Enter ya. Akan muncul langsung outputnya di sini. Hello world ya. Oke.
Ya, itu adalah opsinya begitu ya. Bagaimana cara kita melakukan run begitu ya, melakukan atau mengeksekusi program yang sangat sederhana ya. Bisa menggunakan Sally command window ya, karena dia hanya one line program begitu ya. Programnya hanya terdiri atas satu baris ya. Atau bisa menggunakan script untuk bisa lebih menjelaskan begitu ya. Tadi karena diharapkannya struktur dasar pemrogramannya itu dituliskan begitu ya, mulai dari judul, kamus, dan algoritmanya. Itu bisa dibuat dalam bentuk script, tetapi jangan lupa di save ya pada directory yang kalian sudah siapkan, dan setelah itu sesuaikan current directory di sini sesuai dengan tempat penyimpanan filenya ya. Oke, sampai tahap sini mungkin saya coba pelan-pelan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sambil kalian juga bisa latihan ya, sambil mendengar penjelasan yang saya sampaikan. Kalau kalian sudah menginstall Octave, bisa sambil dipraktekkan. Nah, nanti sebenarnya itu akan muncul seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya kita sudah run gitu ya, di sini ada comment history. Jadi, comment history itu adalah perintah-perintah yang dijalankan sebelumnya ya. Jadi, ini kan kita tadi run hello, hello itu nama filenya tadi ya. Kita display hello world gitu. Ini yang komen-komen sebelumnya gitu ya, yang saya sudah lakukan. Kemudian di sini ada workspace juga. Nah, pada saat kita mendefinisikan variabel begitu ya, seperti contoh ya, misalnya saya definisikan C sama dengan 5 gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini nih, C value-nya 5 gitu ya. Akan di-save di dalam workspace ya. Dimensi 1x1. Kenapa ini dimensinya 1x1? Karena kita basis dari program Octave dan MATLAB ya, biasanya dia basisnya itu adalah array atau matrix nantinya ya. Jadi biasanya kita nanti akan coba formulasikan begitu ya. Dalam hal ini nanti ada persamaan-persamaan linear atau non-linear ya. Kita harus bisa mentransformasikan dalam bentuk matriks ya, supaya bisa diselesaikan di Octave dan MATLAB. Karena ini hanya terdiri atas satu baris dan satu kolom, makanya di sini dimensinya 1x1 gitu ya. Karena saya hanya menginputkan variabel C sama dengan 5. Oke, pelan-pelan saja ya. Nanti kita akan belajar konsep matrix, konsep array ya. Saya akan coba untuk flashback lagi ya. Mungkin sudah pernah dipelajari di tingkat 1 ya, pada saat kalkulus ya. Atau matematika dasar. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Kalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan bisa open mic ya. Pak, Ya. saat saya tulis di script itu di run-nya itu munculnya di sebelah mana ya, Pak? Oh, di editornya. Jadi kan setelah ini di atas ini nih. Ini kan kita tadi buka script ya. Jadi kan file, new script ya. Itu akan muncul di sini. Jadi dia semacam kotak terpisah gitu. Jadi bukan di bagian directory Octave yang kita buka di awal begitu ya. Jadi harus dibuat new script editornya dulu. Ada? Skill runningannya, Pak. Oh, hasil runningannya. Oke. Hasil runningannya langsung di command window-nya. Jadi kalau saya buka lagi ya file yang tadi, coba ya. Nah kan kita run ya. Kita coba run ya. Run. Nah ini muncul di sini nih. Di command-nya. Di command window. Ada? Enggak? Ada, Pak, sama. Oke, sip. Jadi command window ini biasanya dia tempat untuk nantinya itu memberikan output ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi di mana saya bisa melihat hasil dari program yang saya tulis ya. Nah itu di command window nanti ya. Nah kalau misalnya nanti bentuknya dalam bentuk grafik ya, misalnya kita ingin mengeluarkan atau memproses program yang kita masukkan ya, dan output yang ingin dalam bentuk grafik, nah nanti muncul pop-up sendiri ya, pop-up grafik yang sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Nanti kita akan belajar ya ke sana ya, terkait dengan jenis-jenis output yang akan dihasilkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materinya lagi. Oke, itu untuk yang sederhananya tadi ya, ini prosesnya saja di sini ya, ada input, proses output ya. Nah, di Octave ini kita bisa melakukan input misalnya seperti ini ya. Jadi kita menginput suatu variabel gitu ya. Kemudian kita memprosesnya gitu ya. A sama dengan A plus B. Atau ini mungkin kita definisikan sebagai variabel lain supaya tidak membingungkan ya. Atau C sama dengan A plus B gitu ya. Kemudian kita display nilai dari C misal gitu ya. Nah, kita coba untuk eksekusi ya. Jadi teori langsung kita eksekusi ya supaya terbayang. Kita coba menggunakan command window dulu ya. Misalnya A di sini ya tadi sama dengan input. Sorry. A sama dengan input seperti ini ya. Nah, pada saat di enter ini akan memberikan space kosong. Maksudnya space kosong di sini kita harus menginput nilai gitu ya. Jadi dalam hal ini kita input misalnya 5 ya. Nah, di sini A sama dengan 5 ya. Muncul di sini ya. A akan sama dengan 5. Ya. Kemudian B sama dengan input kita berikan juga space kosong seperti ini ya. Nah, setelah di enter akan muncul juga tadi ya baris yang kosong. Ini kita input nilai misalnya 10 begitu ya. Nah, maka B akan sama dengan 10. Nah, setelah itu baru kita eksekusi D sama dengan A plus B misalnya gitu ya. Maka D akan muncul ya sama dengan 15. Atau kita ingin mendisplay gitu ya, display A gitu ya. Ya sama dengan 5, display B gitu ya, sama dengan 10, display D sama dengan 15 ya. Nah, itu untuk proses bagaimana cara kita menginput nilai ke dalam variabel ya. Atau bisa kita juga sebenarnya langsung definisikan juga bisa gitu ya. Misalnya mau langsung B sama dengan 10 juga bisa gitu ya. A sama dengan 5 juga bisa. Nah, tetapi tanda input ini itu supaya bisa secara lebih opsinya itu lebih banyak begitu ya untuk inputnya nanti tergantung dari apa yang kita ingin masukkan ya nilai-nilainya. Nah, itu adalah cara di command window begitu ya. Nah, bagaimana cara di script editor? Nah, mungkin kita coba untuk eksekusi juga di sini ya. Jadi misalnya program apa di sini pertambahan gitu ya, penambahan misalnya mencetak penambahan variabel ke layar gitu ya misalnya ini judul subprogramnya. Nah, ini kamusnya tidak diperlukan dulu ya. Jadi misalnya kita A sama dengan input tadi ya. Input. B. Misalnya jumlah gitu. Kita coba eksekusi ya apakah bisa atau tidak. Nah, di sini ketika kita mengklik menuliskan jumlah, ini kan saya coba save-nya dalam jumlah gitu ya. Nah, di sini akan muncul space kosong ya, sama seperti tadi ya. Jadi tandanya kita bisa memasukkan script atau bahasa pemrograman ke dalam command window adalah ketika ada tanda panah 2 ya. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda panah 2-nya, berarti kita harus menginputkan sesuatu ya, sesuai dengan apa yang kita minta tadi di program ya. Jadi untuk baris pertama itu adalah kita input nilai A ya. Nilai A-nya tadi berapa? 5 gitu ya. Nah, kemudian baris kedua kita input nilai B-nya gitu ya, 10. Nah, setelah itu kita eksekusi begitu ya. Kita eksekusi dalam hal ini di sini D sama dengan plus B. Saya harus masukkan display berarti ya, display D gitu ya. Baru bisa saya run coba ya. Saya coba ulang. 5, 10. Ya, di sini muncul 15 gitu ya. Jadi dalam hal ini saya memasukkan input A gitu ya.
Tadi angkanya kita masukkan di dalam command window-nya, input B dimasukkan, kemudian ada di sini penjumlahan ya A plus B, dan jangan lupa nanti kita display gitu ya, display variabel D-nya itu berapa gitu ya dari hasil penjumlahannya supaya nanti muncul sebagai output di command window ya. Yaitu sederhananya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita bisa melakukan input baris per barisnya di command window ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, atau bisa kita langsung buat dalam satu file ya, supaya nanti bisa langsung dieksekusi dalam bentuk file .m ya extensionnya gitu, ke dalam MATLAB atau Octave. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti semuanya? Pak, saya error Errornya apa? saat di run yang baru yang tadi Pak tunjukkan. Coba bisa ditunjukkan ke saya. Coba di stop di share screen coba. Bisa di share screen ininya hasilnya, coba saya ingin lihat errornya seperti apa. Tadi siapa yang error tuh? Bisa ditunjukkan coba layarnya ke saya. Bisa kan ya melakukan share screen? Bisa, Pak. Oke, silakan silakan. Coba di share screen ke saya ingin lihat errornya seperti apa. Sebentar. Jumlah invalid call. Oh, I see. Ininya berarti direktorinya belum tepat. Coba ubah current directory-nya di sini. Tempat untuk nyimpen filenya apakah di folder ini bukan? Baik, Pak. Oke, coba disesuaikan dulu current directory-nya dipilih. Sesuai dengan tempat menyimpan filenya. Pilihnya di bagian bawah situ. Sorry, milihnya di sini nih. Simpannya tadi di mana? Di current di D atau di apa? Oh, di Octave. Oke. Tapi di sini belum ada file jumlah. Coba di save as. Ke file, kemudian ke save as. Save file as. Oke, simpan di users perencanaan. Coba. Simpannya di perencanaan. Octave tapi ya. Di Octave-nya, sorry. Coba ke file save as-nya lagi. Klik yang perencanaan. Yang Octave berarti ya. Yang Octave. Octave ya, simpan di situ. Save. Oke. Coba sekarang di run lagi.
Oh, sebentar. Di sana di oh sorry. Kalau ini apakah tanda sama dengan atau kurang ya? Ini nih. Sama dengan Pak. Coba dihapus dulu. Sama dengan coba. Ditambah sama dengan. Oh, udah sama dengan itu ya? Iya Pak. Bentar. Soalnya di sini kan bisa dilihat di sini tuh errornya tuh di sini ya, at line 8 gitu ya. Jadi errornya itu adalah ada di sini di baris ke-8 ya. Jadi Octave itu akan memberikan memberikan error message gitu ya, pesan errornya itu di baris yang spesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya disebutkan di line 8 berarti lihat line 8-nya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, coba dari input ke tanda kurungnya tidak pakai spasi ya, di backspace. Coba di save dulu. Run, save file, and run. Nah, di sini sudah masuk nih harusnya. Ini bisa dimasukkan angkanya. Coba masukkan angka 5. Di command window-nya masukkan angka 5. Enter. 10. Enter. Ya, udah muncul ya. Iya Pak. Hasilnya 15 kan ya. Jadi sepertinya tadi ada error message-nya itu tadi ya. Mungkin ya ini ya. Mungkin dari input ke tanda kurungnya itu tadi pakai spasi ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya dalam Octave pada saat run gitu ya muncul error, nah nanti coba cek aja di line yang mereka arahkan gitu ya. Tadi kan line 8, oh berarti saya fokusnya di line 8 aja. Kira-kira ada yang salah nggak ya? Nah, itu dicek nanti kesalahannya ada di bagian mana ya. Sip ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya, semuanya bisa mengikuti ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya menemukan error gitu ya pada saat run, silakan bisa mengecek langsung ke baris yang ditunjukkan ya pada pesan error yang ditampilkan di Octave ya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke materinya ya. Oke, nah di sini gambaran algoritma ya, ini sudah kita pelajari begitu ya. Jadi mulai input, proses, output. Jadi saya skip saja secara cepat ya. Nah, ini juga struktur dasarnya tadi kita sudah bahas ya, mulai dari programnya, kemudian kamus, mendeklarasikan variabel, kemudian ada algoritmanya, mulai dari input sampai output ya. Nah, di sini tadi contoh program Octave. Nah, di sini juga ada kalau misalnya mau ditambahkan sebelum masuk ke kamus begitu ya, atau sebelum masuk ke algoritma bisa ditambahkan ini. Apa maksudnya gitu ya? Jadi CLC itu adalah untuk kalau misalnya kita eksekusi langsung ya di command window-nya. CLC itu dia untuk menghapus history di command window supaya terlihat rapih saja begitu ya. Kalian tidak pusing dengan banyaknya tulisan yang ada di command window ya. Jadi fungsi CLC untuk membersihkan layar di command window. Kalau fungsi clear all itu adalah untuk menghapus workspace-nya begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendefinisikan variabel ya, takutnya pada saat kalian akan meredefinisi variabel yang sama dengan angka-angka yang berbeda begitu ya. Nah, takutnya nanti ada tumpang tindih. Meskipun sebenarnya dalam Octave atau MATLAB dia pasti akan menggunakan angka variabel terupdate gitu ya. Jadi definisi variabel terupdate yang kalian inputkan di dalam command window atau di script ya. Tetapi dalam hal ini untuk memastikan ya semuanya di reset dari awal begitu ya,
Jadi kalian bisa menggunakan CLC dan clear all gitu ya. Jadi untuk bisa menghapus semua command window dan juga workspace gitu ya yang terdapat di Octave. Oke. Itu ya, jadi ini sekali lagi contoh program di Octave ya. Terdiri atas programnya, kamusnya, definisi variabel ya, kemudian dari algoritmanya, mulai dari input, proses, dan output. Nah, sekali lagi ini untuk bagian tambahan untuk membersihkan memori ya, dan membersihkan command line atau command window yang ada di command window. Oke, kemudian kita masuk ke data ya, di sini abstraksi data. Nah, kemampuan kita untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalahnya itu apa gitu. Misalnya saya punya angka di sini 90. Apa sih definisi 90 di sini gitu ya? Apakah dia suhu air, apakah dia berat badan atau kecepatan kendaraan bergerak begitu ya. Berarti dalam hal ini apa yang perlu perlu kalian perjelas begitu ya. Nah, biasanya dalam Octave atau MATLAB ada baiknya ketika kalian mendefinisikan suatu variabel yang merepresentasikan suatu definisi yang ingin diperjelas begitu ya. Kalian biasanya lebih baik menambahkan satuan unit begitu ya. Jadi misalnya di dalam, saya berikan contoh ya. Misalnya di sini saya ingin membuat script ya, membuat script. Ya. Jadi misalnya T gitu ya, sama dengan 298 gitu ya. Nah ini kan T itu biasanya temperatur misalnya gitu ya. Nah saya ingin mendefinisikan dia itu supaya orang-orang tahu bahwa T di sini temperatur. Berarti apa yang harus kita tambahkan? Ya satuannya begitu ya. Misalnya kita tambahkan satuan, jangan lupa pakai tanda persen supaya dia tidak termasuk ke dalam program gitu ya. Karena kalau kita masukkan satuan, pasti bingung gitu ya. Kalau misalnya kita misalkan tambahkan K di sini ya, nah pasti bingung MATLAB-nya atau Octave-nya pada saat dia run gitu ya. Kenapa bingung? Karena dia menganggap K di sini adalah sebagai variabel, ya, bukan unit begitu ya, atau bukan satuan. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin memberikan informasi penjelasan di setiap barisnya, jangan lupa menambahkan persen terlebih dahulu gitu ya. Di sini bisa kita tuliskan misalnya satuan dalam Kelvin ya. Ya, jadi contohnya seperti itu ya, supaya memperjelas makna gitu ya, makna dari variabel ya yang kalian definisikan pada baris tersebut ya. Jadi kalian tambahkan informasi itu. Ya, jadi oleh karena itu dengan memberikan informasi unit otomatis ya kalian bisa merepresentasikan begitu ya, merepresentasikan konteks dari angka tersebut itu mendefinisikan apa. Suhu air tadi ya entah dalam Celcius, entah dalam Kelvin, entah dalam Fahrenheit, atau berat badan dalam satuan massa ya, kilogram, gram atau ton begitu, atau kecepatan kendaraan ya satuan jarak per waktu gitu ya, meter per second, kilometer per jam ya. Jadi dengan menambahkan satuan-satuan tersebut diharapkan bisa lebih memperjelas ya definisi dari angka yang kalian masukkan sebagai input atau definisi dari variabel ya. Nah, kemudian untuk bagian kamus sekali lagi ini adalah dipakai untuk mendeklarasikan nama-nama yang digunakan dalam program ya. Jadi nama-nama yang di sini merepresentasikan data yang digunakan dalam program. Jadi sekali lagi untuk Octave atau MATLAB ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya itu loosely typed ya. Jadi tidak perlu mendeklarasikan secara eksplisit tipe data dari variabel ya. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan adalah penggunaan variabel tetap harus diketahui dengan baik tipe data apa yang didefinisikan terhadap variabel tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya halnya seperti itu, maka bagian kamus tetap harus dinyatakan walaupun hanya dalam bagian komentar. Jadi maksudnya hanya dalam bagian komentar di sini itu adalah dalam bentuk persentase tadi ya. Jadi maksudnya itu ini ya menjelaskan bahwa seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin memperjelas di kamus ya bisa tetap ditambahkan, tetapi dia tidak masuk ke dalam bagian prosesnya begitu ya. Jadi maksudnya A di sini adalah sebagai bilangan bulat, int itu integer ya, integer sebagai bilangan bulat gitu. Tapi ini sekali lagi dia tidak perlu masuk ke dalam bahasa pemrograman yang nantinya di running ya, hanya ditambahkan di sini persen. Harapannya supaya lebih memperjelas saja ya bahwa variabel-variabel tersebut tuh merepresentasikan tipe tertentu.
Oke, nah di sini tipe-tipe data dasarnya begitu ya. Jadi mulai ada logical di sini ya. Jadi kalau di MATLAB atau di Octave ya ada logical. Ini biasanya disebut nilai logika atau boolean. Jadi jawabannya biasa true or false ya. Kemudian ada INT, integer ya, atau biasa kita sebut bilangan bulat ya. Bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif ya. Jadi bilangan bulat itu yang tanpa desimal ya. Jadi kita sebut sebagai bilangan bulat. Kemudian ada single atau double float ya. Jadi float di sini adalah dia bilangan real ya, bilangan real yang bisa terdiri atas decimal point ya atau angka-angka desimal. Lalu ada juga char begitu ya. Jadi ini char itu berupa karakter atau huruf ya, ditandai biasanya dengan kutip yang tunggal ya, hanya mendefinisikan sekali lagi dia karakter atau huruf ya, berarti hanya terdiri atas satu karakter ya atau huruf atau simbol. Nah, sedangkan string ini adalah kumpulan karakter atau huruf. Jadi kalau misalnya ingin dibuat dalam satu kata begitu ya, nah ini jenis data yang tepat adalah menggunakan string. Nah, contohnya di sini dalam menentukan tipe data variabel ya, misalnya umur di sini pasti integer ya, karena umur itu kan tidak ada desimal ya. Jadi pastinya bilangan bulat ya, misalnya 25, 44, 35. Kota gitu ya, kalau kota pasti dia terdiri atas gabungan beberapa karakter, makanya di sini masuk ke tipe data string ya, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Nama juga sama, gabungan berbagai macam karakter ya, masuknya ke string. Suhu ini bisa integer atau float ya, jadi bisa dalam bentuk bilangan bulat atau dalam bentuk bilangan real ya, yang terdiri atas decimal point. Luas juga sama gitu ya, berat badan juga sama. Nah, kalau NIM seperti apa? Integer atau string ya? Nah, ini tergantung. Kalau misalnya dia terdiri hanya angka saja, ya berarti dia masuknya ke integer. Kalau misalnya dia terdiri atas huruf atau karakter saja, maka dia masuknya ke string. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian variabel, ya variabel ini biasanya sekali lagi digunakan untuk menyimpan suatu nilai yang bertipe data, ya, dengan suatu deklarasi. Dan juga dia merepresentasikan suatu makna yang ingin diolah dalam program. Ya. Nah, misalnya kita di sini memiliki perintah begitu ya. Mungkin kalian sudah familiar menggunakan Excel ya. Ada sum, ada max ya, menentukan nilai maksimum, ada min, ada average, ada stdef, menentukan standar deviasi dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan variabel di sini ya, sifatnya deklaratif supaya namanya dikenal dan diketahui tipe datanya apa ya, dan juga ada inisialisasi dan manipulasi nilai. Nah, di sini contoh deklarasinya begitu ya. Sekali lagi untuk Octave atau MATLAB dia tidak perlu dimasukkan ke dalam definisi ya, sekali lagi ya, karena sudah otomatis ya, nanti dalam notasi algoritmiknya pada saat kita membuat program dia langsung bisa mendefinisikan apakah variabel yang kita inputkan itu bilangan desimal, bilangan bulat, atau gabungan dari berbagai macam karakter. Ya. Oke, kemudian dalam proses pembuatan nama variabel yang tepat dan baik, ya sekali lagi di sini harus diperhatikan dengan baik ya, terutama case sensitif ya di sini ya, terkait dengan huruf kapital, huruf kecil ini sangat diperlukan atau diperhatikan ya. Nah, di sini merupakan persyaratan bagaimana cara kita membuat nama variabel yang benar ya. Jadi yang pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf ya, dan dapat diikuti dengan huruf lagi dan angka. Jadi tidak boleh ada karakter lain atau simbol-simbol lain kecuali underscore ya. Jadi underscore ini masih bisa dimasukkan ke dalam definisi dari variabelnya. Ya. Misalnya contohnya di sini kita punya dua temperatur, mau membedakan gitu ya, ada T1 gitu ya pakai underscore, tapi kalau misalnya langsung T1 juga nggak masalah ya. Karena sekali lagi yang sebelah kiri sama dengan begitu ya, itu sudah pasti terdefinisi sebagai variabel. Yang sebelah kanan sama dengan adalah definisi dari variabel tersebut begitu ya, apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk string begitu ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan T1 gitu ya, dan juga misalnya kita tambahkan di sini ada T2 misalnya ya. 303 misalnya. Ya, dan seterusnya. Oke, kemudian dalam nama variabel di sini tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Jadi nggak boleh pakai spasi ya. Misalnya kita ingin membedakan T1 dan T2 gitu ya. Nah, di sini sudah beda ya. Jadi bisa dilihat dari warna juga ya. Jadi kalau variabel, kalau di kasus saya mungkin nanti warnanya beda-beda ya, nanti silakan di cross check ya.
Kalau di sini, kalau tanda hitam ini menandakan variabel. Kalau warna agak kekuningan ini menandakan dia suatu angka atau konstan begitu ya, konstanta yang atau ya konstanta yang didefinisikan untuk variabel tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya dikasih spasi, dia bukan merupakan bagian dari variabelnya begitu ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah pada saat memberikan spasi, Oktav ini melihat angka tersebut itu sebagai konstanta, bukan sebagai bagian dari variabel. Ya. Kalau tidak menggunakan spasi, warnanya berubah ya. Satunya menjadi hitam, duanya juga menjadi hitam. Di mana dia masuk ke dalam penamaan atau definisi dari variabel. Ya. Kemudian yang ketiga, cari nama variabel yang bisa dimengerti dan tidak membingungkan. Ya. Jadi contohnya kita memberikan nama variabel sum adalah untuk jumlah bertipe integer, jangan gunakan untuk data bertipe lain. Jadi kalau misalnya yang sudah ada definisinya, ada baiknya digunakan sesuai peruntukannya gitu ya. Jadi misalnya sum tapi kalian definisikan sebagai perkalian atau pembagian, ya itu kurang tepat ya, takutnya membingungkan. Kecuali jenis-jenis variabel lain ya yang mungkin bisa kita definisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti tadi menambahkan satuan atau unit, tapi kalau misalnya huruf-hurufnya di sini sudah merepresentasikan suatu parameter begitu ya, ada baiknya kita menggunakan itu sebagai acuan ya, misalnya T besar temperatur, T kecil waktu gitu ya, V kecil kecepatan, G adalah gravitasi misalnya G kecil, atau misalnya M adalah massa begitu ya, dan lain-lain. Jadi mohon bisa disesuaikan saja begitu ya dengan kaidah-kaidah simbol ya yang sudah merepresentasikan suatu parameter tertentu ya dalam mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Oke, kemudian Oktav juga sekali lagi itu adalah case sensitif ya. Jadi kesalahan penulisan huruf besar dan kecil ini akan menyebabkan error. Jadi jangan sampai misalnya di sini kalian menulis angka T besar ya dan angka 2, tetapi pada saat kalian ingin memprosesnya, misalnya kita ingin dapat T3 gitu ya, di sini kalian tulisnya T1 tambah T2, tapi huruf T-nya itu kecil. Ya. Pasti di sini tidak akan terdefinisi. Kita coba ya, kita coba proses di sini. Display T3 gitu. Coba save dulu contoh. Ya di sini ya kita lihat ya, pada saat kita menggunakan huruf kecil T-nya begitu ya, langsung disebutkan error begitu ya di sini. Errornya adalah T1 undefined gitu ya. Jadi T kecil 1 ini tidak terdefinisi begitu ya pada baris ketiga gitu ya di sini ya. Berarti T1 yang di baris ketiga di sini tidak terdefinisi ini berapa nilainya begitu ya. Kita definisikan di sini sebagai T besar 1, T besar 2. Ya, jadi MATLAB dan Oktav ini sebenarnya sangat user friendly lah gitu ya. Pada saat error dia langsung menunjukkan oh errornya ini di baris keberapa. Jadi dengan mudah kita bisa langsung fokus di baris tersebut untuk bisa diperbaiki begitu ya program. Kalau kita ganti dengan T besar, sudah pasti dia akan berhasil ya harusnya. 101. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada assignment and input dan output ya. Nah, di sini kita bisa memberikan suatu nilai untuk variabel yang akan kita definisikan ya. Jadi suatu besaran dengan tipe tertentu misalnya variabel itu telah dikenal dan dapat diberi nilai atau harga. Jadi pemberian nilai tadi ada dua opsi ya. Jadi pemberian nilai yang pertama itu bisa kita masukkan langsung ya. Tadi misalnya kita definisikan nilai T1 langsung 298, T2 303 ya. Itu bisa langsung didefinisikan dengan menggunakan angka yang kita masukkan. Tapi bisa juga diberikan perintah input ya, dibaca dari piranti masukan atau perintah input. Kita bisa tuliskan misalnya A sama dengan input, gunakan apostrof gitu ya. Nanti pada saat dia keluar sebagai output, kita harus memasukkan input secara manual. Angka-angka yang mau dimasukkan untuk variabel-variabel terkait itu seperti apa. Ya. Okay. Kemudian assignment di sini ya, pemberian nilai untuk suatu variabel. Sekali lagi di sini memang aturan mainnya begitu ya. Ruas kiri itu harus variabel, ruas kanan harus ekspresi ya, nilai atau variabel yang sudah jelas nilainya. Jadi sekali lagi ruas kiri variabel, ruas kanan adalah nilai.
I sama dengan 10, nama sama dengan Maya gitu ya. X sama dengan I tambah 10 dan seterusnya. Sekali lagi, kalau misalnya yang membedakan dia angka atau string gitu ya, atau kata, sekali lagi kalau misalnya kata kita gunakan tanda apostrof ya di sini ya. Karena nama di sini kan pasti tidak mungkin terdiri atas angka begitu ya, pasti terdiri atas kumpulan dari karakter ya. Makanya untuk bisa mendefinisikan dia sebagai string ya, sebagai kumpulan karakter kita gunakan tanda apostrof ya, baik di awal dan di akhir kata tersebut. Oke, kemudian input dan output ya. Jadi untuk perintah input sekali lagi dia pemberian nilai variabel dari piranti masukan ya, misalnya dari keyboard dibaca atas masukan dari pengguna, dan di perintah octave ya biasanya kita sebutkan sebagai berikut ya. Jadi untuk variabel ya var di sini kita bisa menentukan nanti secara simboliknya variabelnya ingin disimbolkan dalam karakter apa, kemudian masukkan input dan perintahnya apa misalnya. Kemudian variabel input. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga variabelnya itu string gitu ya. Jadi pada saat menambahkan apostrof seperti ini dan kita ingin definisikan dia sebagai string begitu ya. Nah, kita harus menambahkan ini. Karena dalam proses input kita sudah menggunakan tanda single apostrof ya, baik di awal dan di akhir ya, setelah perintah yang ingin kita masukkan gitu ya. Sehingga dalam hal ini secara default untuk input ini adalah variabel numerik ya. Kalau kita menggunakan apostrof ini begitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin memasukkan inputnya itu berupa string atau karakter, kita tambahkan koma, apostrof S, apostrof begitu ya. Untuk bisa memastikan perintah yang kita masukkan nanti inputnya itu adalah berupa berupa kumpulan karakter, bukan berupa angka numerik. Ya. Nah, di sini contohnya misalnya A sama dengan input berapa gitu ya, B sama dengan input masukkan angka sama dengan gitu ya, string input nama sama dengan. Kita coba untuk simulasikan ya. Tadi ada kalanya juga kalau misalnya variabelnya banyak, bingung begitu ya. Ini udah baris keberapa yang saya enter begitu ya. Nah, ada baiknya pada saat kita memasukkan variabel gitu ya, ingin di input secara manual begitu ya, tidak tidak secara direct atau secara langsung. Coba di sini ya, input A sama dengan gitu ya, bisa seperti itu ya. A sama dengan. Kita coba ya, apakah dia berhasil atau tidak. Ya, jadi kalau di sini kan kita tambahkan tadi ya, input kita kan mau memasukkan variabel A begitu ya. Jadi supaya lebih jelas pada saat nanti kita memasukkan angka di command window-nya, ini variabel mana yang kita masukkan angkanya, kita tambahkan seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya ketika kita hapuskan, dia tidak ada, hanya baris kosong gitu ya. Jadi kan takutnya membingungkan. Nah, ada baiknya diberikan diberikan tambahan di dalam input tersebut adalah variabel yang kita ingin definisikan gitu ya. Jadi sih kan jelas ya, A sama dengan misalnya tadi kita masukkan 5, B sama dengan 10 gitu ya. Nah, langsung diberikan displaynya seperti ini ya. Oke, itu ya. Kemudian untuk nama, jadi coba kita masukkan ya nama ya di sini. Syntax error line 8. Oh, ini. Oh iya. Ups. Oke ya.
Tadi sepertinya ada salah pada saat saya copy langsung dari slide-nya, ternyata apostrofnya ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan simbol di oktavnya begitu ya. Jadi ini harus dipastikan sekali lagi untuk memastikan ini warnanya beda ya sekali lagi ya. Kalau yang di dalam perintah input itu kalau misalnya sudah tepat warnanya orange kalau di saya ya. Jadi bisa dipastikan dari segi warnanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini untuk memperjelas tadi ya sekali lagi ya kita definisikan A sebagai input, tapi di sini kita ingin buat string gitu ya, sehingga kita tambahkan di sini S gitu dalam. Oke ya, seperti itu untuk input dan outputnya. Kemudian ini mungkin coba saya 2 slide lagi ya sebelum saya akhiri. Masih terkait dengan input dan output ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan inputnya. Sekarang kita coba bahas terkait dengan output ya. Jadi untuk output sendiri, penulisan nilai baik itu dalam bentuk variabel, konstanta, atau hasil ekspresi ke piranti keluaran. Ya, jadi misalnya dalam hal ini monitor dan bisa ditampilkan nanti dalam command window-nya. Gitu ya. Untuk perintah output biasanya kita tuliskan dalam bentuk display. Jadi misalnya display A, kita menuliskan isi variabel A ke layar, display hello, menulis hello ke layar, display A kali 4, itu perkalian antara variabel A dan 4, begitu ya. Kemudian display nilai PI adalah, gitu ya, num to string, itu maksudnya adalah mengkonversi angka menjadi string, gitu ya. Jadi dalam hal ini ada berbagai macam perintah ya, yang nantinya dia masuk ya atau ada konversi dari bentuk angka numerik ya menjadi string ya. Jadi di sini ada contohnya adalah sinteks num to string gitu ya. Ini adalah untuk mengkonversi angka menjadi gabungan dari karakter-karakter. Oke, dan yang terakhir di sini perintah output lainnya di Octave adalah menggunakan fprintf gitu ya. Jadi ini fprintf biasanya digunakan seperti bahasa pada C ya, C program menggunakan format tertentu ya. Di sini ada %d yang merepresentasikan integer, %f gitu ya, yang merepresentasikan nilai real, %s dia string, %c dia karakter. Kemudian ada beberapa teks khusus yang digunakan juga /n begitu ya. \n ini maksudnya itu adalah untuk bisa memberikan output, kemudian nanti akan ada space ya di enter. Nah, ini contohnya misalnya fprintf nilai A sama dengan %d \n, A begitu ya. Jadi dalam hal ini kita menuliskan isi variabel A pada posisi dia dalam bentuk integer begitu ya. Kemudian \n tadi kita merepresentasikan dia itu adalah nanti akan di enter begitu ya, dan mengacu ke A begitu ya nantinya, ke variabel A yang sudah kita nanti definisikan. Kita coba ya. Jadi misalnya kita masukkan yang ini ya. Jadi misalnya di sini A sama dengan 10 gitu ya. Kemudian kita fprintf nilai A sama dengan ini. Oke. Kemudian kita run ya. Oh, fprintf ya, ini kurang F. Ya, jadi keluar di sini ya nilai A sama dengan 10. Jadi dalam hal ini kita definisikan A-nya kan sudah didefinisikan sama dengan 10 begitu ya. Kemudian kita ingin mencetak begitu ya nilai A tersebut dalam bentuk bilangan integer begitu ya. Makanya di sini ditambahkan nilai A sama dengan %d \n. Jadi kalau misalnya kita coba hapus yang \n-nya, bedanya seperti apa gitu ya, supaya terlihat di sini perbedaannya. Nah, di sini dia tidak akan meng-enter begitu ya. Jadi maksudnya \n itu untuk meng-enter nanti untuk komen yang selanjutnya akan kita input ya. Maksudnya seperti itu ya. Supaya terlihat lebih enak saja begitu sebenarnya. Nah, ini dia akan ke bawah seperti ini. Untuk komen selanjutnya akan kita masukkan ke dalam comment window.
Oke, seperti itu ya. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan ya sampai dengan input dan output. Lalu nanti di pertemuan minggu depan kita masuk ke ekspresi ya. Di sini ada beberapa contoh operator aritmatik yang nantinya akan kita bahas ya. Lalu nanti akan masuk juga ke aksi sekuensial dan mulai nanti kita mempelajari terkait dengan sistem persamaan linear ya di pertemuan minggu depan gitu. Dan kita coba untuk mengelaborasi contoh-contoh di teknik kimia ya yang sekiranya bisa diselesaikan nanti dengan menggunakan MATLAB atau Octave. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu dari mahasiswa, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ihsan, Pak Geraldi ya, dan juga Pak Gede, serta para mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak.